Wajar, mereka main tapi nggak ngajak-ngajak aku. Awas aja ya kalian. Fitri, Fitri, Bapak, Fitri jatuh. Rasain itu emang enak. Hmm, itu kan Ifdal. Fitri jatuh. Ya Allah Fitri. Astagfirullah Fitri, ya Allah nak. Bentar ya nak, bentar sayang, bapak ke bawah. Kenapa Fitri bisa jatuh? Tadi Ifdal ngedorong Fitri, Bu. Apaan? Enggak, Bu, aku nggak ngedorong Fitri. Heh Rama, apa maksud lo? Gue nggak ngedorong Fitri ya, lu jangan fitnah gue. Kalian udah jangan berantem. Sekarang bilang ke bapak siapa yang ngedorong Fitri sampai jatuh. Kenapa nggak ada yang ngejawab? Kenapa pada diem? Hah? Jawab. Ifdal, Pak. Ifdal yang ngedorong Fitri sampai jatuh. Sialan ya anak. Enggak Pak, enggak, bukan aku. Rama, lo jangan fitnah gue mulu dong. Diam. Kalau kalian gak ada yang ngaku, Ifdal, Rama, Adi, bapak hukum kalian semua bertiga. Ya Allah Pak, apa ini nggak terlalu berlebihan? Awas lo ya Rama. Buat Rama 100.000, Ifdal 100.000, Adi 100.000, dan Fitri 100.000. Adil ya, semuanya rata. Setelah kalian mau ditabung atau dijajanin. Apaan 100.000? Dikit banget buat main warnet, kayak paling cuma 1 jam doang ini mah. Pelit banget sih punya bapak. Yeay, asik. Terima kasih ya bapak. Kita jajan es krim aja yuk. Wah iya tuh, ayo kita makan es krim aja. Besok aja jajan es krimnya, soalnya tadi ibu ngeliat tukang es krimnya tuh tutup. Ngasih jatah bulanan kok dikit banget sih. Lihat nasi gak sih? Ifdal, mau kemana kamu? Aku harus ngambil duit Rama, Adi sama Fitri. Lagian bapak ngasih duit kok dikit banget sih. Padahal duitnya banyak juga. Ngasih ke anak kok dikit banget. Pelit. Lihat aja, nanti malam aku bakal ngambil duit mereka. Jam berapa nih? Mereka udah pada tidur belum ya? Bagus, mereka udah pada tidur. Waktunya aku ngambil duit. Aku yakin banget, pasti mereka naruh duit di lemari. Aha, bener dugaan aku. Mereka pasti naruh duit di lemari. Loh, itu bukannya Ifdal. Ya abang, duit kita kemana? Kok nggak ada? Bang, duit kita kemana? Bukannya kemarin kita naruh duit di lemari ini ya? Kok nggak ada sih? Iya, kok nggak ada? Siapa yang ngambil duit aku? Udah, tenang-tenang, nggak usah panik. Kita tanyain ibu aja yuk. Ibu! Ibu! Ada apa anak-anak? Kok kalian lari-lari? Ibu ngeliat duit kita nggak yang di dalam lemari? Kok duit kita nggak ada sih? Duit
bulanan kita yang kemarin dikasih ibu, kan yang kita taruh lemari, terus duitnya nggak ada, hilang. Ibu ngeliat gak? Ups, duit kalian hilang ya? Ya, kasihan banget. Berarti sekarang kalian gak ada duit. Haha, kasihan banget deh. Lo bisa diem gak? Apa jangan-jangan lo ya yang ngambil duit kita? Udah nggak boleh saling menuduh. Rama, Adi, Fitri, nih buat kalian. Udah, jangan nangis lagi. Jajan es krim sana. Loh, Bu, kok mereka dikasih lagi sih? Aku enggak. Gak adil banget sih, Ibu. Ifdal, duit mereka kan udah hilang, sedangkan kamu nggak hilang. Jadi, ibu nggak perlu kasih kamu lagi. Halah, Ibu emang gak adil. Aku benci sama Ibu. Ifdal, nak, dengerin ibu dulu. Ifdal, kamu kan gak mau sekolah. Kamu temenin ibu ya, jangan kemana-mana. Bapak mau nganterin saudara-saudara kamu sekolah. Iya. Bang Ifdal, jagain ibu, jangan main HP terus. Iya, Bawel. Udah kalian pada pergi sana. Woi, maju itu, woi. Ya elah, noob banget sih main sama bocil. Head dah, noob, dasar bot. Ifdal, tolongin ibu, Ifdal, ibu minta tolong. Woi, itu di depan lu, tembak. Elah. Kenapa lagi ibu? Elah, ganggu banget sih orang lagi main game juga. Iya, sebentar. Kenapa sih bu? Ganggu banget, aku lagi main game tahu. Ibu mau minum obat, Ifdal. Tolong ambilkan obat. Ya elah, ambil obat doang nggak bisa. Yaudah sebentar. Udah kan? Ibu jangan panggil-panggil aku lagi. Aku mau main game. Astaga, Ifdal, ibu baru mau minta tolong anterin ibu ke kamar mandi. Kamu udah pergi aja. Aku kuat kayak ke kamar mandi sendirian. Bisa kali ya, pelan-pelan aja jalannya. Aduh, ini kok pandangan aku jadi buram gini ya. Aduh. Ifdal, tolongin ibu, Ifdal. Tolong Ifdal. Tolong ibu. Nah, dari tadi kayak dapetin pin kayak gini. Elah, tadi tuh nuk banget, najis. Ibu, kita pulang. Astaga, ibu. Iya kan, kenapa tuh Fitri? Astagfirullah, ibu. Ibu, Rama, lo cepet panggil bapak. Bapak, ibu pak, ibu. Hah, ibu kenapa? Ya Allah, ibu kenapa bisa ada di sini, ibu? Kemana si Ifdal? Kemana anak itu? Cari dia sekarang. Iya pak, biar Adi yang cari. Ifdal, kenapa sih lo?
Bajingan lo ya. Bukannya jagain ibu malah enak-enakan main game di sini. Apaan sih maksud lo? Ibu tuh lagi tidur ya. Tadi dia habis minum obat. Sekarang lo lihat ibu. Ibu, anak sialan. Dari mana aja lo? Kenapa lo nggak jagain ibu? Hah? Gara-gara lo nggak ngejagain ibu yang bener, ibu jadi meninggal. Lo ini bener-bener anak nggak tahu diuntung ya. Dasar anak sialan. Lihat sekarang ibu meninggal, baru lo kesini. Ibu itu meninggal bukan gara-gara aku. Ibu meninggal emang udah ajalnya aja itu. Jangan nyalain aku. Masih bisa ya lo menjawab. Ifdal, udah Ifdal. Mending lo pergi dari sini. Tim lo, gue juga bakal pergi dari sini. Najis gue di sini, salah-salahin terus. 길 잃은 동네 마주한 태양 가라앉은 Dasar anak gak tahu diuntung, bisa-bisanya dia tidur. 방황 스며든 햇살 맴도는 이 멜로디 언젠가의 밤 Ifdal, bangun lo, gue mau ngomong. Ngomong apaan sih? Lo masih bisa enak-enakan tidur, sedangkan ibu baru aja meninggal, dan itu meninggalnya pun gara-gara lo, dan lo nggak merasa bersalah, malah enak-enakan tidur di sini. Gak habis pikir gue sama lo. Apa maksud lo, hah? Lo nyalain gue, sama kayak bapak. Emang gara-gara lo kan? Masa iya gue harus nyarain Rama? Gara-gara lo gak bisa jagain ibu, ibu jadi meninggal. Seharusnya lo ngomong sama gue, sama bapak, sama Rama, Fitri. Lo gak bisa jagain ibu. Stop! Gue harus bilang berapa kali kalau ibu itu meninggal emang udah ajalnya dia aja, bukan gara-gara gue. Ifdal, gue belum selesai ngomong. Rama, Adi, Fitri, ini duit bulanan buat kalian ya. Bang Ifdal nggak dikasih, Pak. Gak usah, dia bisa nyari duit sendiri, gak perlu bapak kasih. Najis, gue juga gak butuh duit lo. Bang Ifdal. Bang, bangun dong. Apaan sih? Ganggu orang tidur aja. Nih, duit bulanan aku. Kita bagi 2 aja yuk. Abang mau nggak? Gak usah, buat kamu aja jajan. Kalau nggak simpan, abang gak perlu. Rama, Adi, Fitri, makan dulu gih. Udah bapak siapin. Oh iya, Ifdal, kamu nggak usah makan. Nyari makan aja di luar. Oh iya, bapak mau pergi dulu ya, soalnya ada urusan. Haha, iya kan? Iya Pak. Mau kemana lu? Ayo kita makan. Rama, Adi, Fitri, kalian udah pada siap belum? Kita harus ke makam ibu loh. Iya Pak, sebentar. Abang, ayo kita berangkat. Aku udah siap nih. Ayo, taruh HP-nya buruan.
Dia nggak usah ikut. Nanti yang ada kalau ibu ngelihat dia, ibu malah emosi. Udah ayo, kita tinggal saja si Ifdal. Ayo kita pergi. Ya udah tuh, kalau gitu aku pergi dulu ya, Bang. Cih, Jurbai, dasar kakek-kakek. Mati aja sanalah kau. Wah, gila sih. Udah lama gua nggak ngeliat lu, Fitri. Lo makin cantik aja deh. Abang, bisa aja deh. Fitri kan jadi malu. Bang Rama, Fitri lihat-lihat makin ganteng juga deh. Bang Ifdal juga makin tampan, anjay. Iyalah, abang kan perawatan. Udah, skip aja. Sebenarnya kita ngumpul di sini buat apa sih? Oke, kalian udah pada kumpul semua. Bapak bakal bagi-bagi warisan untuk kalian. Bapak sudah tua, sering sakit-sakitan. Mungkin umur bapak udah gak lama lagi. Ih, bapak nih ngomong apa sih? Iya, Bapak ngomongnya ngaco banget deh. Udah, skip. Berapa persen warisan untuk Ifdal? Ifdal! Bang Adi, udah. Sudah. Bapak akan membagi warisan untuk kalian. Untuk Abang Rama, Bapak akan kasih 25%, Adi 25%, dan Ifdal 25%, begitupun Fitri 25%. Semuanya Bapak bagi rata, adil kan? Iya, adil kok, Pak. Idih, dikit banget sih, cuma 25% doang. Najis. Adi itu gak mengharapkan warisan dari Bapak. Adi hanya mengharapkan Bapak sehat terus. Ya udah, kalau lu gak mengharapkan, warisannya buat gue aja. Apaan sih lo? So asik banget. Bapak, kita istirahat aja yuk. Sini aku anterin ke kamar. Woi, Adi, gue mau ngomong sama lu. Mau ngomong apaan sih? Tadi lo ngomong gak mengharapkan warisan bapak kan? Ya udah, warisan lo buat gue aja sini. Dih, apa-apaan lo? Gue gak mengharapkan warisan dari bapak, bukan berarti gue gak mau ya sial. Alah, munafik. Lo yang munafik, kita udah dikasih warisan rata 25%, dan lo masih pengen warisan gua. Gak punya otak lu, serakah. Diem lo. Lo yang diem, jangan dikira gua gak tahu ya perbuatan lo selama ini. Hah? Apa maksud lo? Apa yang lo tahu, Jangan dipikir gue nggak lihat waktu kita kecil lo ngedorong Fitri sampai jatuh. Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri. Seharusnya lo berterima kasih sama gue karena gue nggak bilang bapak kalau lo yang ngedorong Fitri. Kalau gue waktu itu bilang ke bapak udah abis lo. Cih, apalagi yang lo tahu? Duit yang ibu kasih buat gue, Rama, Fitri, lo kan yang ngambil. Haha. Lucu banget anjir, tengah malam nyopet duit adiknya sendiri. Kocak lu anjir. Gua ngeliat lo ngendep-ngendep ke lemari nyari duit. Menurut lo, kalau gue bilang ke bapak warisan lo bakal dicabut gak ya? Kurang ajar banget lo ya. Lo yang kurang ajar. Apa yang harus gue lakuin biar si Adi gak ngadu ke bapak? Itu si Rama. Apa gue aja kerja sama aja ya dia? Bang, besok aku mau kerja nih. Aku mau pulang duluan ya. Gue juga sama, besok mau kerja.
Udah, baliknya bareng sama gue aja. Widih, oke lah, gasken. Iya. Ram, jagain bapak ya. Gue mau balik nih sama Fitri. Lo nggak kerja kan besok? Enggak, gue nggak kerja. Iya, aman itu mah. Pasti gue jagain kok bapak. Ya udah, gue sama Fitri mau balik dulu ya. Bang Rama, jagain bapak yang bener ya. Bang Ifdal juga, jagain bapak ya. Akhirnya, tuh 2 orang pulang juga. Rama, sini deh. Ada apa? Lo puas gak dapat warisan dari bapak? Ya gitu deh, puas. Kok lo puas sih? Gua nih ya, gak puas. Lu pikir aja, tanah bapak kan banyak di mana-mana. Terus peternakannya juga banyak, hewannya banyak. Masa iya kita dikasih 25% doang? Ya maksud gua tuh minimal 50% lah. Tapi kan itu udah keputusan bapak, nggak bisa diganggu-gugat, dan semuanya kebagian rata. Lu, tapi jujur aja ini mah, lu kurang nggak sama warisan yang bapak kasih? Lu kalau sama gue jujur aja, nggak apa-apa kok, jujur aja jujur. Sebenarnya sih iya. Nah, iya kan lo kurang. Bukan gua doang ternyata. Nih, gini aja, gue punya rencana. Hah? Rencana apaan? Lo pengen kan warisan lo nambah lagi? Iya. Nah, gini aja nih Ram, gimana kalau misalnya kita bunuh si Adi? Hah? Bunuh Adi? Gak usah kaget, tenang-tenang, gak apa-apa, slow. Enggak, ini gak bener Ifdal. Dengerin dulu, dengerin gua ngomong. Tadi lo denger kan si Adi ngomong kalau dia tuh nggak mengharapkan warisan dari bapak? Iya, terus kenapa? Nah, itu dia. Tadi gua udah ngomong sama tuh anak kalau warisan dia buat gua aja. Dia malah bilang nggak mau. Kan kalau dia mati, otomatis warisan yang bapak kasih buat si Adi bakal ke tangan kita, bener gak? Tapi gua takut. Apa yang lo takutin? Gini aja deh, kalau lo takut, biar gua aja yang ngebunuh si Adi. Lo cuman diem dan simpen rahasia kita baik-baik. Setuju gak? Ya udah deh. Oke, bagus. Menurut lo, kapan gue harus ngebunuh si Adi? Terserah. Sekarang aja kali ya. Dia pasti sekarang udah ada di kosannya. Ya udah, sekarang aja. Gue pergi dulu ya. Doain semoga lancar. Ini dia kosan bocah sialan itu. Gue harus ngebunuh dia sekarang juga. Akhirnya bisa kebuka. Sekarang gue harus nyari si Adi sialan itu. Itu dia bocah sialan. Adi, hidup lo harus berakhir sekarang. Akhirnya lo mati juga Adi. Sekarang warisan lo bakal jadi milik gua. Gue harus pergi dari sini. Gue harus pergi sebelum ketahuan. Gue harus kabarin si Rama kalau gue udah berhasil ngebunuh bocah sialan itu. Si Rama nih kemana sih? Padahal gue mau kasih dia berita gembira. Elah, kenapa nggak ngangkat telepon gue dah? Enggak, ini nggak benar. Ifdal nggak boleh ngebunuh Adi. Ini nggak benar.
buang pedang di sini aja deh. Mending gue balik, terus kasih kabar deh ke Rama. Loh, si Rama kok nggak ada? Kemana perginya tuh anak? Padahal gue mau kasih kabar gembira ini. Ifdal, kamu ngeliat Rama gak? Ifdal, gak tahu. Ifdal juga gak tahu Rama di mana. Dari semalam dia emang gak ada. Udah, bapak lanjut aja nonton TV. Pagi ini, warga dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pria di sebuah kosan pada Senin pagi, 21 Mei 2025. Korban ditemukan dengan luka tusukan di beberapa bagian tubuh. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan. Penyidik masih berupaya mengungkapkan motif di balik kasus ini. Itu kan kosannya Adi. Itu beneran Adi. Ifdal, lihat berita Ifdal sekarang. Aduh, bapak ini ada apa lagi sih, Ella? Ada apa sih, Pak? Aku lagi makan loh. Lihat berita Ifdal. Adi, kok bisa masuk berita sih? Gimana sekarang? Gimana kalau misalnya gue ketangkep? Gue harus cari Rama sekarang. Aku udah cantik, tinggal berangkat aja deh. Lihat berita dulu deh, ada berita apa ya pagi ini? Pagi ini, warga dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pria di sebuah kosan pada Senin pagi, 21 Mei 2025. Korban ditemukan dengan luka tusukan di beberapa bagian tubuh. Itu beneran Bang Adi? Bang Adi meninggal, dibunuh? Nggak mungkin. Ternyata Ifdal beneran udah ngebunuh Adi. Ini nggak bener. Aku harus ngaku. Aku harus beritahu polisi. Ini nggak bener. Pak, saya mau menyerahkan diri. Menyerahkan diri kenapa? Saya mau mengaku, saya nggak membunuh adik saya, tapi saya ikut merencanakannya. Ifdal yang melakukan pembunuhannya. Saya merasa bersalah kepada adik saya, Pak. Tolong, Pak, tolong tangkap Ifdal. Ifdal pembunuh sebenarnya, Pak. Bang Ifdal, beneran Bang Adi udah dibunuh, Bang. Siapa pembunuhnya, Bang? Abang juga nggak tahu siapa pembunuhnya. Abang nggak tahu. Apa jasadnya Bang Adi masih diotopsi, Bang? Aku mau ngeliat Bang Adi. Aku pengen tahu kondisinya Bang Adi seperti apa. Iya, jasad Adi masih diotopsi. Aduh, gimana nih? Gimana kalau misalnya gue ketahuan? Aduh, ini nggak boleh. Gue harus cari Rama sekarang. Kalau gue ketangkep, dia juga harus ketangkep. Selamat siang, apa benar kamu Ifdal? Iya, benar. Kami dari kepolisian, kami mendapatkan pengakuan dari saudara Rama terkait kematian adikmu, Adi.
Apa maksudnya? Saudara Rama telah menyerahkan diri dan mengaku bahwa kalian merencanakan pembunuhan terhadap Adi berdasarkan keterangan dan bukti yang kami miliki. Saat ini kamu resmi ditetapkan sebagai tersangka utama. Tunggu dulu, Pak. Maksud Bapak, abang saya ini pelaku pembunuhnya? Iya. Menurut kesaksian dari saudara Rama, iya, Ifdal pembunuhnya. Bang Ifdal pembunuhnya. Bang jelasin bang, kalau ini tuh nggak bener bang. Bang Ifdal, jelasin bang, kalau abang bukan pembunuhnya. Mari ikut saya, Ifdal. Fitri, maafin abang ya. Ya Allah bang Ifdal, kenapa abang tega bang ngebunuh bang Adi? Polisi telah menetapkan dua tersangka, yaitu Ifdal kakak kandung korban sebagai pelaku utama dan Rama sebagai rekan perencanaan. Keduanya diduga memiliki motif terkait masalah warisan keluarga. Ifdal telah ditangkap di rumah sakit saat menunggu hasil otopsi korban, sementara Rama menyerahkan diri. Bang Adi, 2 tahun udah lewat, tapi rasanya masih sakit banget. Bapak juga masih belum percaya, Pit. Semua ini terjadi karena keserakahan. Iya, tapi sekarang biar bagaimanapun hidup kita harus tetap berjalan, Pak. Aku janji bakal jaga keluarga ini biar nggak hancur lagi.